untuk memberikan pembahasan. Fadl, insyaallah kita bisa mulai bismillah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan di pertemuan yang ketiga pada bahasan kita tentang faedah-faedah dari surat Al-Fatihah dari risalah singkat Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada bagian pertama kita membahas tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Kemudian di pertemuan yang kedua kita membahas faedah yang pertama dari ini, yaitu mahabbatullah. Seseorang yang mempelajari dan mendalami Al-Fatihah, maka akan lahir kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada ayat yang pertama, pada firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini akan melahirkan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang melahirkan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang melahirkan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian yang ketiga ini, pertemuan yang ketiga ini, kita mengambil faedah yang kedua yang disajikan oleh penulis, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Al-ayat tsaniyah, ayat yang kedua adalah fiha raja. Ayat yang kedua, di dalamnya terkandung raja, harapan. Yang dimaksud dengan ayat kedua oleh beliau adalah ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kalau diartikan dalam terjemahan bakunya yaitu Maha Pengasih. Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, pada ayat ini mengandung makna ar-raja, harapan, keinginan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan dalam penjelasannya pada poin ini adalah fiha raja, di ayat ini mengandung makna raja, harapan, yaitu raja rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza kana rahman rahiman, karena jika Allah Subhanahu wa taala itu rahman, jika Allah itu rahim, fa innahu turja rahmatuhu subhanahu wa taala, maka rahmatnya diharapkan untuk ada pada diri kita semuanya. Nah, ini penulis dan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maksudnya adalah para ikhwah sekalian, Rahman ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmani Ar-Rahimi, baca lengkapnya seperti itu. Berarti ini adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah Rabbil Alamin. Makanya harokatnya sama. Alhamdulillahi kasrah. Kemudian Rabbi. Nah, Rabbi ini adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu disifati dengan rububiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rububiyah, yaitu zat yang mencipta, yaitu mengadakan dari tidak ada menjadi ada, lalu diatur, habis diadakan Allah yang ngatur, Allah yang ngurus rezeki, kebaikan, kenikmatan, dan semuanya. Allah yang ngatur. Kemudian Allah yang berkuasa dan Allah yang memiliki semuanya. Ini adalah rububiyah.
Berarti Allah yang menciptakan semua yang di alam, berarti Allah yang ngatur semua rezeki, nikmatan, kebaikan, kedermawanan, kemuliaan, kehinaan, memberi, menolak, menghalangi, mencurahkan, kebaikan, keburukan, kematian, kehidupan, dan semuanya. Kesehatan, ya, sakit, semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Allah yang memiliki semuanya. Ini adalah sifat rububiyah. Rabbil alamin, kepada sekalian alam. Kemudian sifat yang kedua adalah pada ayat yang kedua. Rahmani, yaitu zat, yaitu Allah memiliki nama Rahman. Ar-Rahimi, ini adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim. Ar-Rahman itu nama. Berarti setiap nama Allah mengandung sifat. Ya, kalau kita belajar nama-nama Allah atau Asmaul Husna, bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifat. Rabb tadi sifat rububiyah. Berarti Rahman adalah sifat Allah, yaitu apa? Kasih sayang. Rahman itu nama. Berarti sifatnya adalah kasih sayang. Rahim itu nama. Berarti sifatnya adalah rahmah, kasih sayang. Apa bedanya antara Rahman dengan Rahim? Antara kasih sayang dari nama Allah Rahman dan kasih sayang dari nama Allah Ar-Rahim. Apa bedanya? Rahman maknanya adalah zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas sekali. Rahman adalah zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas sekali. Kasih sayang Allah mencakup segala sesuatu yang ada di alam ini. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Alam ulwi maupun alam sufli. Kasih sayang Allah mencakup semua yang ada di alam. Baik yang di langit-langit maupun yang di bumi. Kasih sayang Allah mencakup semuanya. Kasih sayang Allah lebih luas daripada murkanya. Kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Jadi ini adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah punya sifat kasih sayang. Kemudian kasih sayang yang kedua, yaitu dari nama Rahim. Di sini Allah berbagi kasih sayangnya kepada hamba yang dikehendaki. Allah memberi kasih sayang kepada hamba yang dikehendaki. Kalau tadi zatnya, ini sifat Allah. Pada zatnya Allah memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas. Lebih luas dari langit dan bumi semua. Sedangkan Rahim, nama Allah yang memiliki sifat Rahman yang kedua adalah Allah memberikan kasih sayang kepada hamba yang dikehendaki. Makanya para ulama membagi kasih sayang Allah ini ada dua. Pertama, kasih sayang yang bersifat umum. Jadi semua orang akan menikmati ini semuanya, jemaah. Apa itu? Menikmati indahnya alam. Terlahir dalam kondisi sehat. Allah atur, Allah kasih rezeki dia. Allah kasih harta dia. Allah kasih kebaikan dia di dunia. Terlepas dia orang beriman, orang kafir, binatang. Semuanya Allah kasih. Karena memang kasih sayang Allah itu sangat luas sekali. Semuanya akan dapat yang ini. Dan itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu cinta sama dia. Tidak menunjukkan Allah itu cinta sama dia. Jadi semua dapat. Semua merasakan. Tapi bukan berarti Allah cinta sama dia. Kemudian yang kedua adalah Allah memberi. Nah, inilah yang bermakna cinta. Allah ngasih. Berarti kalau Allah ngasih, berarti yang dikasih bukan sembarang orang. Orang tertentu. Apa yang Allah kasih di sini kasih sayangnya?
iman, hidayah, yaitu hidayah iman, ilmu yang bermanfaat, amal soleh dimudahkan, dunia, rezeki yang halal, kesehatan yang dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah kasih waktu-waktu dia yang penuh berkah. Ini dikasih. Nggak semua yang bisa menerima. Nggak semua orang yang bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan terus dia duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu. Dan tidak semua diteguhkan keimanannya. Dikasih iman oleh Allah. Tak semua dimudahkan untuk ibadah. Dan tak semua dapat rezeki yang halal dan berkah. Tak semua waktu-waktunya dia bermanfaat. Inilah rahmat yang sifatnya spesial. Tidak dikasih semua orang. Jadi ada yang bersifat umum, semua merasakan. Karena memang kasih sayang Allah itu luas. Tapi ada yang bersifat khusus spesial. Inilah rahim. Ya. Allah hanya memberi kepada yang tertentu. Makanya di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan pada ayat yang kedua mengandung makna harapan. Berharap ada. Harapan untuk apa? Mendapatkan kasih sayang yang umum, itu pasti dapat. Pasti dapat. Lahir sehat, rezeki, pasti dapat. Kasih contoh Anda. Kambing, ketika induk kambing ini melahirkan anak kambing, keluar nih, keluar dari perutnya. Ini anak kambing nggak bisa jalan. Tapi Anda bisa hitung pakai menit. Ini anak kambing nggak bisa jalan. Tapi Anda hitung pakai menit. Sekian menit, anak kambing ini akan bisa berdiri. Ketika anak kambing ini berdiri dalam hitungan menit, dia langsung akan pergi ke induknya. Dia tahu ini induk dia. Dan dia akan pergi ke tempat induknya, langsung mencari tempat susu. Dan dia tahu bahwa ini tempat susunya. Langsung dia pergi ke tempat susunya, langsung diisap sama dia. Ini tahu tempat susu, dan ini cara ngisepnya dia tahu. Dia nggak ketuker itu. Nggak ketuker, oh ini ke sini, oh ternyata bukan induknya. Nggak ketuker. Tempat susu juga nggak ketuker dia. Nggak jempolnya terus diisep, tidak. Kupingnya itu tuh diisep, enggak. Dia diisep langsung di situ. Ini namanya apa? Inilah kasih sayang Allah kepada semua. Ya, pada semua. Semua binatang itu. Padahal di hutan itu banyak sejenis dia. Tapi dia nggak ketukar kalau ini induknya. Begitulah jamaah manusia semua. Ini kasih sayang Allah bisa dirasakan. Tapi yang mahal itu adalah ini. Tadi. Makanya Al-Imam Muhammad mengatakan, ini bimakna roja, harapan. Dijelaskan oleh Syekh Saleh. Ini mengandung makna bahwa apa? Roja rahmatillah. Kita berharap mendapatkan rahmat Allah ini. Berharap untuk dapat rahmat ini. Fiha roja. Di dalamnya ada roja. Yang kita harapkan adalah mendapatkan rahmat Allah yang mahal. Jadi kalau dunia, ya kalau tak Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau hanya manusia berpikir makanan, ya semua binatang ternak dapat. Kalau hanya berpikir makan pisang, buah-buahan saja yang dia pikirin. Ya, monyet juga bisa makan buah, bisa. Dan binatang lain juga bisa makan pisang. Buah-buahan. Kalau yang hanya dipikirkan hanya perut, ya semua binatang bisa. Bahkan binatang jatahnya lebih banyak. Kita makan pisang 1, 2. Monyet bisa makan setandan dia. Kita makan daging,
paling mentok 200 gram steak, 150 gram, 250 udah kenyang banget. Tapi harimau bisa makan 1 ekor. Kalau manusia hanya memikirkan itu, maka binatang lebih baik dari dia. Tapi ada yang lebih mulia dari itu, yaitu manusia yang berharap untuk mendapatkan rahmat Allah yang spesial ini. Nah, inilah makna dari ungkapan penulis fiha raja. Di dalamnya ada mengandung harap. Kalau ayat yang pertama mengandung mahabbah, kecintaan kepada Allah yang kuat karena Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna sehingga kita mencintai. Rahman Rahim, kasih sayang Allah, sehingga melahirkan harapan untuk mendapatkan kasih sayang Allah yang spesial. Yang ketiga adalah dia mengatakan fihal khauf. Yang ketiga, di dalamnya mengandung makna takut, katanya. Yang dimaksud di sini adalah apa? Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, yaitu pada ayat yang ketiga, yaitu Maliki Yaumiddin. Malik, penguasa, pemilik hari di mana manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Fihat takhwif, di dalamnya ketika mempelajari ini akan melahirkan rasa takut akan adanya hari itu, pembalasan. Wal idana yaumal qiyamah bil amal sayyi'ah, dan balasan pada hari kiamat kelak atas amalan-amalan yang buruk. Fafihal khauf, di situ akan melahirkan rasa takut. Maksudnya di sini adalah Malik, penguasa, pemilik. Kapan? Yaum, hari. Ad-din, ad-din di sini maknanya bukan agama atau amal, bukan. Tapi maknanya adalah pembalasan. Maliki yaumiddin, hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur untuk menerima balasan dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. Fa in khair fa khair. Kalau memang apa yang dia perbuat itu baik, maka dia akan menuai kebaikan. Tapi kalau apa yang dia perbuat itu buruk, maka dia akan mendapatkan ancaman Allah, dan itulah keadilan Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Fama ya'mal mithqal dzarrah, siapapun yang berbuat di dunia ini seukuran amal yang paling kecil sekalipun, pasti Allah akan membalasnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan, jika itu kebaikan, maka Allah pun akan balas dengan kebaikan. Jika itu keburukan, maka Allah pun akan balas yang seadil-adilnya. Jadi apapun yang diperbuat oleh manusia pasti akan mendapatkan balasan. Seperti ungkapan orang-orang kafir di surat Al-Kahfi, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira." Ada apa dengan lembaran-lembaran ini? Catatan di mana malaikat mencatat amal kita selama kita hidup. Ada apa dengan catatan ini? Dia tidak meninggalkan pekerjaan dan perbuatan kita yang sangat kecil pun, melainkan semua tercatat. Apalagi yang besar. Semuanya sudah tercatat. Dan semuanya itu akan dihisab, dipertanggungjawabkan dan diperhitungkan oleh Allah semuanya. Saat itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Saat itu tidak akan bermanfaat harta manusia dan anak keturunannya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia akan lari pula dari ibunya dan dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi, dia akan lari dari istrinya, suaminya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, semua orang akan punya urusan dia masing-masing. Semua akan dihisab masing-masing.
Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Harta seseorang sudah tak manfaat. Kedudukan dan jabatan seseorang sudah tak manfaat. Ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuh. Di dalam hadis, tidaklah ada setiap orang di antara kalian pasti akan disidang di hadapan Allah satu demi satu. Laisa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah sama sekali. Terus Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang merasa selama ini berkuasa di dunia. Mana orang-orang yang merasa selama ini menjadi penguasa, ngatur, berbuat semena-mena. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong yang selama ini tidak mau, selama di dunia tidak mau ibadah, tidak mau bertauhid kepada Allah. Mana? Coba munculkan di hari ini, hari pembalasan ini. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Akhirnya wajah-wajah mereka yang penuh dengan maksiat, kufuran, syirik tertunduk hina. Tapi mereka yang beriman, bertauhid, beramal saleh, wujuhun yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka berseri-seri. Itulah maliki yaumiddin. Siapa yang balas? Laisa lahul yawma hahuna hamim wala sadiqun. Hari itu tidak ada teman. Laisa lahul yawma hahuna hamim. Tidak ada teman. Wala sadiq. Tidak ada siapapun teman yang bisa membantunya. Laisa lahu min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak punya penolong dan tak ada yang menolong dia sama sekali selain dari Allah. Atas dasar itu ayat ini Maliki Yaumiddin melahirkan apa jemaah? Takut pada diri. Jadi 3, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, melahirkan kecintaan yang kuat kepada Allah karena Allah sempurna dalam segalanya. Tidak ada yang buruk yang Allah perbuat, yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan, tidak ada yang buruk. Semua yang Allah tentukan, yang Allah perbuat, yang Allah wahyukan, yang Allah perbuat, semuanya tidak ada yang buruk. Semua baik. Melahirkan kecintaan yang besar. Allah kasih sayangnya luas, dan Allah memberi kasih sayang kepada hamba yang dikehendaki. Lahirlah harapan yang begitu kuat untuk mendapatkan rahmat. Maliki Yaumiddin, ini yang menakutkan. Melahirkan al-khawf. Syekh Saleh Fauzan mengatakan, فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةِ, jika 3 hal ini berkumpul di hati seseorang, yaitu cinta, berharap, dan takut, فَهِيَ أَسَاسُ الْعِبَادَةِ. Inilah inti dari ibadah. Makanya surat ini disebut Al-Fatihah Ummul Kitab. 3 ayat pertama, itulah intinya ibadah. Makanya disebut induk Al-Quran. Fahuwa asasul ibadah. Ini inti ibadah. Kalau beliau mengatakan, Faman amma man akhada biwahidatin minha, siapa yang beribadah dengan salah satu dari ketiga, fa innahu yakunu dhalan, maka dia tersesat. Contoh, faman abidallaha bil mahabbah faqat, siapa yang ibadah kepada Allah dengan cinta saja, wala yakhaf wala yarju, tidak takut dan tidak ada harapan, fahadhihi tariqatus sufiyah, inilah model ibadah ala orang tasawuf. Kenapa? Karena mereka mengatakan la na'budullaha khaufan min narih wala tam'an fi jannatih. Kita tidak ibadah kepada Allah karena takut neraka, dan kita tidak ibadah karena ingin surga. Makanya kan kita sering dengar orang-orang sufi seperti ini bilang, kalian kalau ibadah jangan berharap surga. Nggak boleh ibadah berharap surga. Tidak boleh ibadah itu takut karena neraka. Tidak boleh. Ibadah itu hanya karena kita cinta sama Allah. Ternyata kesalahan dalam pemahaman dan mindset mereka yang salah.
Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbu. Kata Syekh Saleh Fauzan kembali, orang sufi mengatakan, kami ibadah kepada Allah karena kita mencintainya. Lalu beliau mengomentari, hadza dhalal, ini kesesatan. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Lalu beliau menyebutkan bentuk bantahannya. Li'anna rusula wal malaikata afdalul khalqi. Karena para rasul dan para malaikat itu makhluk yang paling mulia. Mereka takut kepada Allah dan mereka berharap kepada Allah. Lihat, nabi dan rasul, para malaikat dan semua orang yang beriman beribadah karena cinta, karena takut kepada azab Allah dan karena berharap akan rahmat Allah. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini tiga. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami karena berharap untuk mendapatkan rahmat dan karena takut akan azab Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka sangat khusyuk karena kecintaan dia kepada Allah. Tiga komponen. Para rasul mereka orang yang takut kepada Allah dan orang yang berharap akan rahmat. Seperti surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladziina yad'una, mereka yang beribadah kepada Allah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Mereka selalu mencari amalan-amalan ibadah-ibadah, melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka adalah orang yang senantiasa beribadah dan selalu melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat kepada Allah? Berarti cinta. Wa yarjuna rahmata, dan mereka berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, wa yakhafuna adzaba, dan mereka hanya takut akan azab Allah. Yang ketiga, ini 3 ayat di surat Al-Fatihah. Haula'i kama jaa fit tafsir. Mereka seperti yang disebutkan di dalam tafsir adalah Al-Uzair, Isa, ibunya. Mereka semua adalah orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrik. Padahal mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang hanya berharap akan rahmat, takut akan azab. Lantas bagaimana mereka beribadah kepada hamba-hamba Allah ini? Jadi beribadah kepada Allah atas dasar cinta saja, maka lahirlah orang tarekat sufi. Sesat ini. Lalu berikutnya Syekh Saleh mengatakan, wa man abidallaha birraja, siapa yang beribadah kepada Allah atas dasar roja saja, harapan saja, fahuwa minal murji'ah, maka dia termasuk kelompok murji'ah. Siapa? Alladzina ya'tamiduna 'ala raja. Harapan aja. Tidak ada rasa takut atas dosa dan maksiat, sehingga orang-orang ini mengatakan al-imanu tasdiqun fil qalbi. Iman itu cukup yakin dalam hati. Awit tasdiqu bil qalbi ma'an nutqi bil lisan. Atau iman itu cukup dengan keyakinan dalam hati sama diucapkan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan al-a'mal innama hiya mukammilat. Amalan itu enggak penting. Itu cuman pelengkap saja. Wa hadza dhalal, ini juga sesat. Berarti iman itu cukup dalam hati. Perbuatan enggak penting. Jadi orang yang maksiat dengan orang yang taat sama. Orang yang tauhid sama syirik sama. Orang yang kufur sama iman sama. Yang penting hatinya. Nah, kan gitu kata mereka. Yang penting hatinya lah Pak, Mas. Udahlah, nggak usah dipermasalahkan. Ini murji'ah. Berharap hanya sama rojak saja. Wa hadza dhalal. Berharap sama, berpijak sama harapan saja. Ini kesesatan. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan ini.
Dan beliau mengatakan li'annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Karena iman itu terdiri dari 3. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan dalam hati. Ya. Tidak cukup hanya salah satunya, nggak bisa. 3-tiganya harus ada. Itulah iman. Ucapan saja nggak bisa, kata beliau. Amalan saja nggak bisa. Keyakinan saja nggak bisa. Tapi untuk mewujudkan iman harus ada 3-tiganya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, waman abidallah bil khaufi faqat. Siapa yang beribadah kepada Allah karena takut saja, tidak ada cinta dan tidak ada harapan. Takut saja, fahuwa ma'ala tariqatil khawarij. Maka dia termasuk kelompok khawarij. Mereka adalah kaum yang mengambil ya'khuduna binususil wa'idi faqat. Mereka hanya mengambil dalil-dalil yang sifatnya ancaman saja. Hati-hati ini, pokoknya bicaranya ancaman tok. Wa yatrukuna nususal wa'di wal maghfirah wal rahmah. Dan mereka meninggalkan dalil-dalil yang bicara tentang janji ampunan dan kasih sayang. Dia buang. Makanya kelompok mereka khawarij, kalau ada orang berbuat dosa kafir, sudah neraka. Karena yang diambil hanyalah ancaman. Nggak ada cerita ampunan, tidak ada cerita rahmat Allah, nggak ada. Inilah 3 kelompok yang melampaui batas ekstrim, yaitu Sufi, Murji'ah, dan Khawarij. Amma tariqul haq, adapun jalan kebenaran, fahuwal jam'u baina hadhil umur. Adapun jalan yang hak yang benar adalah menggabungkan 3 aspek ini. Yaitu al-mahabbah, seperti pada ayat pertama di Al-Fatihah. Al-raja, pada ayat yang kedua di Al-Fatihah. Al-khawf, pada ayat yang ketiga di Al-Fatihah. Hadza huwal iman. Inilah namanya iman. Wahadihi tariqatul mu'minin. Inilah jalan dan prinsip cara yang dipegangi oleh orang yang beriman. Wahadha huwa tauhid. Inilah namanya bertauhid kepada Allah. Wahadha ma jama'athu hadhil ayat salah. Inilah makna yang terkandung dari 3 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Jadi selesai dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Saya ambil penjelasan ini karena penjelasan ini sudah sangat terang benderang penjelasan beliau ini. Luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah faedah dari surat Al-Fatihah pada 3 ayat yang pertama. Silakan kita buka diskusi dulu, ya, biar lebih tajam, ya, karena selanjutnya sudah masuk pada ayat yang berbeda dengan pembahasan yang berbeda. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, penjelasannya sudah jelas sekali, luar biasa. Allah, bagaimana kita harus beribadah dengan Allah, ini sekedar yang saya garis bawahi aja. Dengan rasa cinta, harapan, dan rasa takut yang ketiga-tiganya harus kita hadirkan dan harus seimbang. Nggak bisa cuma salah satu dikasih prioritas lebih, karena itu bisa menggiring kita ke dalam kesesatan. Seperti kaum Murji'ah dan kaum Khawarij serta kaum ekstrim Sufi. Selanjutnya silakan Ibu Yuniarti yang sudah raise hand bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Disingkat aja Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bu Yuniarti. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Kalau saya lihat dari makna Maliki Yaumiddin itu kan memiliki hari pembalasan ya Pak Ustadz. Apabila kita berbuat jahat kepada orang tersebut, misalnya kepada teman atau kepada saudara, nah saya suka begitu Pak Ustadz.
Jadi bukannya kita yang jahat ya Pak Ustadz. Jadi orang itu saya juga nggak ngerti gitu Pak Ustadz. Suka berbuat jahat padahal saya nggak pernah berbuat seperti itu. Nah kadang-kadang saya tuh kan kita kalau dijahatin sama orang harus membalasnya dengan kebaikan. Nah misalnya kita dijahatin sama orang Pak Ustadz, terus kita membalas jahat lagi kan itu nggak boleh Pak Ustadz. Itu kita mesti gimana ya Pak Ustadz? Karena saya rasa dendamnya masih suka agak lama tuh Pak Ustadz. Itu kalau menemukan seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya. Barakallahu fiik. Prinsipnya di dalam syariat Islam, petunjuk wahyu Allah, perintah Allah kepada kita, dan ajaran Rasulullah SAW kepada kita apa? Idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'ata. Ya, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Jadi si A berbuat jahat kepada si B. Maka yang diperintahkan Allah kepada kita adalah apa? Si B, apa yang harus dilakukan oleh si B kepada si A yang telah berbuat jahat? Maka si B berbuat baik kepada si A untuk membalas kejahatan dia. Jadi kalau ada orang jahat, balas kejahatan dia dengan kebaikan. Ini adalah petunjuk Al-Quran. Para ulama mengatakan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, nanti kalian akan saling mencintai. Jadi kalau ada orang berbuat jahat sama Anda, berbuatlah baik sama kita. Contohnya, kalau ada orang mencaci maki sama Anda, maka jangan dibalas cacian. Tapi balaslah dengan senyuman. Dan tutur kata yang baik. Kalau ada orang yang mencela Anda, maka balaslah dengan doa. Semoga Allah merahmati dan memberikan hidayah. Kalau ada orang berbuat jahat apa? Kalau perlu, kirimin makanan dia. Kirimin buah-buahan, kirimin roti. Inilah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya apa? Hasilnya, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Allah berfirman, nanti orang yang memusuhi Anda akan menjadi teman baik. Dan ini memang sudah dicoba oleh para orang-orang yang banyak melakukan. Ya. Memang berat, tapi inilah kemuliaan. Karena akhlak yang mulia, kata Imam Ibnu Qayyim yang menukil urapan para ulama adalah berbuatlah kebaikan, jangan berbuat jahat. Kalau ada orang yang jahat, sabar. Sabar. Kalau perlu, balas itu tadi. Baik. Nanti akan kelar dan selesai. Memang ini berat karena kita harus melawan syaitan. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Silahkan Ummu Ammar. Ya, jazakumullahu khairan host. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ustaz mohon nasihatnya bagaimana bila ada teman yang mengajak untuk melihat satu tayangan misalnya dari YouTube. Tetapi Ustadz ini gemar melakukan himbauan, bolehnya kita mengucapkan Natal atau ikut merayakan Thanksgiving. Orangnya memang mumpuni ketika mengucapkan dakwahnya Ustadz.
Tetapi untuk di kalangan kecil, kelompok-kelompok yang kita ngaji bareng, kalau diberi reminder jangan sharing dari yang seperti itu walaupun tampaknya bagus, karena ini terkait dengan Allah tidak ridho kepada orang yang mengucapkan selamat Natal. Bagaimana menyikapinya ya Ustadz kalau sudah diberitahu tetapi beralasan masing-masing kan diberi hidayah dan cara dakwah yang berbeda. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Bahasa marketing yang keren. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Semua ungkapan tadi itu bertolak belakang. Semua bertolak belakang. Saya tunjukkan tingkat bertolak belakang. Boleh mengucapkan, mendoakan kebaikan bagi non-muslim yang merayakan hari besarnya. Kemudian dia mengatakan, ini orang mumpuni dalam agama. Ini tolak belakang. Ya. Kalau dia mumpuni dalam agama, dia akan paham yang halal dan haram. Ketika dia mengatakan itu, membuat statement bahwa boleh kita mengucapkan selamat kepada orang non-muslim yang merayakan hari lebaran mereka, berarti dia tidak paham Islam. Ya. Yang kedua, mengukur kebenaran itu jangan dengan retorika. Sehingga menilai dia mumpuni kok. Kata-kata mumpuni itu didasarkan atas apa? Pasti yang Anda maksud dari mumpuni di sini adalah retorika. Kalau retorika, ya semua orang juga bisa. Iblis ketika datang berbentuk manusia menghadap Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang Quraisy yang berkumpul di sekitar Ka'bah, rapat untuk membahas bagaimana rencana yang harus mereka ambil menyikapi rencana Rasulullah SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Retorika iblis memukau Abu Jahal. Sehingga mereka akhirnya sepakat untuk mengambil pendapat si iblis ini. Dia, saya bukan mengatakan dia iblis, jangan. Itu jangan sampai keluar kesimpulan itu. Saya hanya ingin mengatakan retorika itu yang indah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, saya tidak mengatakan itu. Jangan disimpulkan itu kesimpulan yang saya tidak mengatakan sama sekali. Saya berlepas diri dari kesimpulan itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa retorika tidak bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa dijadikan pijakan untuk menilai bahwa si fulan adalah orang yang punya kemampuan kompetensi dalam ilmu. 3, kalau Anda mampu menilai bahwa ini fulan mumpuni, berarti Anda tahu ilmu. Ya, berarti Anda paham ilmu dong. Nah, disinilah kok letak kontradiksinya. Artinya semua ini tidak paham. Ya, ini semua adalah komponen mereka yang menunjukkan tidak paham terhadap ilmu ini. Kemudian, kalau disimpulkan tadi dengan kesimpulan yang terakhir, bahwa semua orang juga menginginkan kebaikan dengan caranya. Kalau kesimpulan ini benar, lala bubar syariat Islam. Bubar dong syariat Islam. Semua orang berhak menilai, baik menurut cara masing-masing. Ya, ini bukan restoran yang setiap orang boleh memilih menu yang baik menurut dia, yang Anda nggak boleh protes atas pilihan menu teman Anda. Maaf Bung, ini bukan restoran. Ya, pemenang lomba itu satu. Tidak ada semua peserta lomba itu menang. Bola itu satu.
Kalau main bola itu semua dikasih bolanya masing-masing 22. Tidak terjadi yang namanya pertandingan bola. Dan tak terjadi namanya basket. Tidak terjadi namanya badminton. Tidak terjadi. Semua bolanya satu dan pemenang itu satu. Berarti kebenaran itu satu. Jangan membuat statement kebenaran dari pikiran dan akal Anda. Kebenaran itu suci, yaitu datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Makanya Allah menurunkan para nabi dan rasul, menurunkan wahyu. Rasulullah SAW berjuang setengah mati, habis umurnya untuk menyebarkan Islam. Begitu para ulama semua. Karena kita hidup bukan untuk semau kita. Ayahsabul insanu an yutraka, sudah. Apakah manusia ini diciptakan terus bebas memilih baik menurut dia masing-masing? Kacau balau nih Islam kalau mengikuti pola berpikir seperti yang ditanyakan tadi. Kesimpulannya, berhati-hatilah belajar kita. Ya, tidak bisa orang belajar ini semaunya dia. Memilih orang yang dia sukai saja, tidak bisa. Seperti layaknya Anda beli makanan, sangat hati-hati. Begitulah belajar ini, kita harus sangat hati-hati. Karena ilmu ini adalah agama kita. Anda salah belajar, agama kita berarti salah semua. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada satu pertanyaan. Yang pertama berhubungan dengan sufi yang Ustaz sebutkan tadi. Pertanyaannya, apakah semua sufi itu salah? Kemudian kalau misalnya ada sufi yang benar, bagaimana kita bisa membedakan yang mana sufi yang benar, yang mana sufi yang salah? Jazakallah khair. Ini pertanyaan kebalik. Harusnya saya yang nanya kepada si penanya. Menurut Anda sufi yang baik itu kayak apa? Tolong dijelaskan. Sehingga saya bisa membuat perbandingan nantinya. Ya kebalik. Karena menurut Anda kan berarti menurut si penanya bahwa ada sufi yang baik. Ya. Seharusnya Anda yang menjelaskan sufi yang baik seperti apa. Kalau menurut penjelasan para ulama, tidak ada sufi baik. Karena mereka keluar dari tatanan dan aturan wahyu. Mereka keluar dari Al-Quran. Mereka keluar dari petunjuk Rasulullah SAW. Karena ibadahnya dibangun cinta doang. Sehingga menjadi cinta buta beribadah semaunya sendiri. Makanya banyak bid'ah-bid'ah. Sehingga muncul di kalangan orang sufi tarekat-tarekat yang jumlahnya ratusan mungkin ribuan. Ya. Belum lagi dari sisi tauhid banyak kemusyrikan yang dahsyat mereka lakukan. Ya. Jadi tak ada sufi yang baik. Yang ada hanyalah kita kembali kepada Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan para sahabatnya. Ini yang paling baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz, penjelasannya. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian kalau masih ada yang ini bisa langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat. Mungkin sambil menunggu Ustadz, kalau tadi kan bagaimana caranya ini, kalau menurut saya seperti mana duluan telur dan ayam gitu. Kita mau belajar nyari guru yang benar, bagaimana caranya kita atau tipsnya lah untuk kita yang awam ingin belajar agama dan kita nggak salah milih kemana jalur yang ini, karena begitu banyak orang yang mengklaim kebenaran lah kalau kita sebut demikian Ustaz. Sementara kita sendiri awam dengan yang benar dan yang salah. Di kota antum kan banyak toko roti ya. Banyak nggak toko roti? Banyak. Toko daging banyak nggak? Banyak. Apakah antum kalau mau beli roti, beli daging harus cobain satu-satu gitu?
Enggak, Ustaz. Nah, terus apa dasar Anda memilih bahwa Anda harus beli daging dari toko si A? Kalau Kata daging, orang, ya, kata orang, apa kepercayaan? percaya, Ustaz. Kira-kira begitu. Ya. Belajar Islam ini tidak ada istilah telur dan ayam. Mana yang lebih dulu? Ya, tidak ada filosofi itu. Yang ada hanyalah seperti kita belanja tadi itu apa? Kepercayaan. Makanya dari zaman sahabat mereka ngajarin ilmu ke tabi'in. Tabi'in generasi berikutnya ketika mau belajar ilmu juga nanya, kamu dari mana? Ya. Tadi saya ngajar tauhid, bahasan tentang hadis Husain bin Abdurrahman yang ngobrol sama Sa'id bin Jubair. Di mana Husain bin Abdurrahman ini tersengat kalajengking, lalu dia meruqyah dirinya. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya, apa dasar kamu melakukan itu? Beliau bertanya, beliau jawab, saya dengar hadis dari Sya'bi. Sya'bi mendengar hadis dari Buraidah. Buraidah mendengar dari Rasulullah SAW. Begitulah ilmu, jalurnya jelas. Jadi apa? Kepercayaan. Bukan coba-coba. Tidak ada icip-icip. Kalau makanan ada ngicip-icip. Ya, tapi kalau ilmu tidak ada icip-icip. Saya percaya berdasarkan rekomendasi dari Ustadz yang saya percaya bahwa saya belajar dari Ustadz ini, Ustadz A, B, C, D, umpama, ya sudah kita belajar dari A, B, C, D. Kepercayaan. Kita ambil contoh lagi Pak, logika sederhana. Orang-orang sufi yang meyakini satu tarekat, dia mau belajar sama siapa? Sama-sama. Sama ininya dia sendiri. Mau nggak dia suruh belajar di majelis taklim kita? Nggak mau. Dan terus kenapa kita disuruh duduk sama dia? Contoh kedua, kalangan liberalis. Mereka mau belajar sama siapa? Suruh mereka kaum liberalis itu duduk di majelis taklim. Nggak mau. Mereka akan mengatakan ini orang-orang yang konteks, orang-orang yang redaksionalis. Macam-macam lah pakai istilah-istilah. Terus kenapa kita disuruh menjadi petualang ilmu? Sedangkan mereka sendiri tak mau. Begitulah jalur manusia. Apa yang dia yakini, dia akan jalani dan dia akan belajar sama dia. Semua. Sampai orang-orang, mohon maaf, orang Kristen. Nggak tahu saya di sana. Kalau Kristen di sini kan, dia bergrup-grup, grouping dia. Kan gitu kan, grouping dia. Dia istilah mereka, gembala mana dia? Gembala mana kamu? Dia dengan gereja ini, ya udah, dia setiap minggu ke gereja ini tak, karena gembalanya di situ, istilahnya dia. Dia nggak akan pergi ke gereja yang lain. Begitu pula Yahudi. Terus kenapa kita yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan sahabat, terus disuruh untuk berpetualang belajar kepada mereka semua, sedangkan mereka sendiri tidak mau belajar kepada semua orang. Logika dari mana? Jadi kan lucu pada akhirnya kan. Nah inilah, jangan terjebak kita dengan logika mereka yang dimana mereka sendiri tidak mau melakukan logikanya. Kesimpulan sederhana. Kita percaya sama Ustadz ini udah fokus belajar sama ini. Kecuali kita sudah benar-benar mumpuni,
kita mendengarkan itu dalam konteks ingin memberikan bantahan dan meluruskan kesalahan dia, silakan. Tapi kalau taraf kita masih mau belajar memperkuat iman kita, tidak ada mencoba dan icip-icip, tidak ada. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, jemaah sekalian, silahkan kalau masih ada yang ingin. Oke, ini ada Ukhti Afni, silahkan. Yang sudah raise hand. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Afni, silahkan. Ya Ustaz. Salam ketemu lagi ya Ustaz. Ana biasa ikut offline waktu itu di rumahnya Ummu Rufai. Pernah menanyakan sama Ustaz suami Ana yang orang Amerika Ustaz. Ustaz pasti ingat. Oh, yang ketemu di rumahnya Ummu Rufai, ya. Ya Ustaz. Ana senang banget Ustaz dapat link dari kakak Ana Ustaz dari Amerika. Kakak Ana tinggal di Amerika, ternyata gurunya sama kita Ustaz. Kasih link dari kakak Ana. Ummu Hamzah. Ummu Hamzah. Alhamdulillah. Ya, silakan Ibu. Jadi gini Ustaz, anak tadi dengarkan. Anak sih masih ada sedikit kendala Ustaz, kayak tadi dalam pemilihan Ustaz, pemilihan bagaimana kita kan tetap harus belajar Ustaz ya. Kan anak bilang sama suami anak tuh tiada hari tanpa belajar. Kalau untuk dia memang nggak bisa ngaji Ustaz, tapi dalam setiap hari itu anak mewajibkan dia walaupun 10 menit harus buka Quran baca artinya. Dia harus rutin, walaupun cuma 10 menit. Nah, terus kan anak tuh kalau misal pas kebetulan dengar kajian di sini, misalnya ada, kalau ada yang offline, Ustaz siapa gitu, yang anak yakinnya kayak Ustaz bilang, anak yakin dengan itu, anak suka ngajak kita, jadi anak translatein bisa kan. Tapi di lain itu, anak tuh pengen yang dia dapat guru berbahasa Inggris, kan mungkin lebih gampang mencerahnya. Jadi anak cuma kirim ke linknya dia, terus dia sih rajin ntar kalau setiap anak kirim ada yang link yang Ustaz yang bagus gitu. Nah itu kendalanya begini, anak suka nyari-nyari. Memang sih kalau dengerin Ustaz pakai berbahasa Inggris, terus terang karena anak bahasa Indonesia, dengerin Ustaz berbahasa Inggris, anak kan mencernya takut definisinya beda ya Ustaz ya. Karena kan, nah anak tuh kendala untuk mencarikan Ustaz yang kayak tadi ditanya sama Bapak yang tadi tuh Ustaz. Guru mana nih, kan sekian banyak guru berbahasa Inggris ya Ustaz ya. Cara ininya dilihat dari mana anak juga bingung Ustaz. Sampai sekarang belum begitu dari yang jauh ini anak cuma bisa memberi linknya ke suami anak cuma kayak Ustaz Philip, Ustaz Philip, Ustaz pernah Zakir Naik juga anak kasih yang bisa berbahasa Inggris kan buat nambah ilmu dia juga ya Ustaz. Nah dalam hal kayak gitu Ustaz, anak tuh kayaknya juga ada sedikit kendala Ustaz untuk maunya anak sama saling belajar, anak pakai bahasa Indonesia, sama anak pakai bahasa Inggris gitu. Misalnya, bebas ya, besar. Ya, jadi ini mungkin kendala juga bagi kita ya. Ada beberapa radio gitu kan yang bisa didengar oleh negara yang lain seperti radio-radio yang di Batam. Itu kan didengar oleh mereka yang tinggal di Singapura dan sekitarnya. Mereka juga kendala itu nyari-nyari ustadz yang bisa berbahasa Inggris lancar. Jadi problemnya adalah sangat jarang atau bisa dikatakan nyaris mungkin tak ada ya. Nyaris tak ada. Ya mungkin ada ya ustadz yang mumpuni dalam bahasa Inggris dengan bahasa yang istilahnya bisa cair dengan mereka yang di sana. Itu sangat-sangat sulit sekali untuk mencarinya. Ya. Ada mereka yang mampu berbahasa Inggris di Jakarta ada. Saya tahu yang saya kenal ada 2 orang abayanya. Tapi ketika kita tawari untuk ceramah dengan menggunakan bahasa Inggris, mereka merasa nggak mampu. Ya, kalau komunikasi mungkin mereka bisalah sedikit-sedikit. Tapi kalau itu ceramah mereka nggak berani, katanya nggak lancar. Ya itu satu kendala tersendiri. Tapi ya semoga yang kita tidak tahu bukan berarti tidak ada. Ya ini yang kita tahu
memang kita nggak tahu, tapi bukan berarti tidak ada. Insya Allah di kemudian hari semoga Allah memberikan kemudahan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin Ibu bisa kontak beberapa kawan yang ada di US ini Bu untuk bisa di-sharing beberapa channel yang insya Allah baik. Itu ada saya kirimkan satu di direct message Ibu Afni, mungkin bisa dicoba itu Bu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu ikhwan sekalian, kalau masih ada pertanyaan silahkan disampaikan. Sepertinya nggak ada lagi, Ustaz. Nggak ada lagi, alhamdulillah. Ya. Kalau boleh, Alan nanya satu lagi, Ustaz. Boleh, silakan. Bang Helmi, silakan. Kalau kita kan naik turun iman tuh Ustaz ya. Kadang kita takut, memang jadi kita ibadahnya jadi kuat karena takut. Supaya itu nggak keterusan gimana Ustaz? Maksudnya untuk menyeimbangkan ketiga rasa itu antara kita memelihara harapan kita, memelihara rasa takut kita supaya ibadah kita benar itu gimana caranya Ustaz? Syekh Abdul Razak punya buku bagus, judulnya Sebab-sebab Iman Bertambah. Yang paling utama yang beliau komentari dengan sebab bertambahnya iman ini adalah ilmu, belajar. Jadi terus kita belajar, hadir di majelis-majelis ta'lim. Alhamdulillah zaman sekarang sudah terbuka dunia dengan adanya digital yang seperti ini. Jadi inilah ilmu yang bisa menjadikan iman kita bertambah. Ilmu apa? Beliau rinci. Di antaranya adalah belajar tafsir Quran, belajar hadis, belajar sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menambah keimanan kita, karena di dalamnya juga ada akidah, di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada akhlak mulia. Ilmu inilah yang bisa menjadikan iman kita ini terjaga. Ya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, pertemanan, ya, teman. Siapa yang kita jadikan teman akrab. Nah itulah akan berpengaruh pada pola kita, ya, itu akan mempengaruhi. Kata pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu akan memiliki daya magnet yang sangat kuat sekali. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang lain lagi Ustaz, masih bisa kita akomodasi pertanyaan? Enggak apa-apa, silakan. Oke. Silakan Ibu Rika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rika, silakan. Afwan Ustaz, mau bertanya di luar tema. Ya, Ibu. Ini bapak saya itu kan menikah lagi dengan istri. Nah, menikahnya itu dengan secara siri. Nah, ketika ibu saya yang pertama itu sebelum ini tidak setuju gitu, keberatan. Jadi pernah sempat ya tidak setuju ya, intinya tidak setuju, sehingga saudara-saudara yang lain pun juga ada yang sampai sekarang itu tidak menerima. Nah, itu yang saya tanyakan mengenai warisan dari bapak itu nanti bagaimana ya Ustadz? Apa istri sirihnya itu mendapatkan atau tidak? Soalnya saya agak khawatir juga, soalnya ada saudara-saudara yang masih menentang begitu Ustadz. Ya, itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Ya, jadi memang jika ibu Anda wafat, ayah Anda wafat, maka kedua istrinya dapat warisan. Jadi jika ayah Anda nanti wafat,
maka kedua istrinya dapat warisan. Istri yang pertama maupun yang istri yang kedua. Oh, ya istri yang siri itu juga dapat ya Ustaz ya? Dapat warisan dia. Oh, dapatnya 1/8 dibagi 2. Bukan masing-masing 1/8, tapi 1/8 dibagi 2. Itu dari bagian dari istri ya? Untuk Bagian istri istri. itu? Untuk kedua istri. Jadi total ya, kan? 1/8 dari total warisan. Iya. Ini ibu yang pertama ini sudah meninggal, Ustadz. Oh, sudah meninggal. Saya pikir masih hidup. Iya, Kalau sudah meninggal. meninggal, Ya sudah ceritanya udah kelar. Sedangkan ayah kan masih hidup sekarang. Iya. Berarti kalau ayah wafat nanti, ya istri sirinya ini dapat warisan. Oh, berarti begitu ya. 1/8 buat dia, buat istri sirinya ini. Mereka anak-anaknya setuju, anak-anaknya nggak setuju. Yang jelas ini ketentuan Allah. Mau siri, mau apa, yang penting pernikahannya sah. Ya, dia tetap mendapatkan hak waris dan anak-anaknya, saudara-saudaranya tidak boleh menghalangi dan tidak boleh mencegahnya. Kalau terjadi itu, maka ini kezaliman berat bagi mereka. Iya, berdosa ya Ustadz ya. Oh iya, dosa besar Bu, kezaliman itu Bu, dosa besar. Itu haknya dia, wajib untuk dikasih. Naam Ustadz, jazakallahu khair. Iya Bu. Jazakallahu khair. Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi ini. Masih bisa Ustaz? Ini agak di luar tema juga. Ada jamaah yang menanyakan hukum memakai cadar. Cadar ini masalah khilafiyah fiqhiyah. Ini masalah fikih yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Ini afdhaliyah saja. Masalah khilafiyah. Masalah cadar, masalah khilafiyah yang tidak perlu kita peruncing. Anda yang mau menggunakan ya silahkan, yang tidak mau menggunakan cadar ya tidak ada masalah karena memang ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya, yang salah adalah yang nggak pakai jilbab. Kalau ya, yang bertanya Ummu Zahra, mudah-mudahan jelas ya bahwa ini masalah ikhtilaf yang nggak perlu kita peruncing lagi. Ini yang terakhir Ustadz, masih berhubungan dengan urusan sufi tadi Ustadz. Ada kebetulan kawan yang menyekolahkan anaknya itu sampai keluar untuk, sebenarnya tujuannya untuk belajar agama, tapi berdasarkan gambar yang di-share anaknya di sosial media itu, ada beberapa kegiatan, misalnya mereka ke kubur kemudian mencium syekhnya, ya seperti itu. Apakah ini termasuk salah satu aliran sufi, Ustaz? Oh iya, jelas. Seterang benderang itu. Terang benderang itu adalah tarekat sufi syirik. Mengagungkan pengagungan selain Allah, kepatuhan kepada selain Allah, pengkultusan, hulu, berlebih-lebihan mereka. Makanya dari situ mereka terjebak banyak bid'ah dan syirik-syirik pada Allah. Waliyahzubillah, cepat anaknya dikeluarin, pindahin ke sekolah yang lain. Ini untuk keselamatan agamanya dia, dunia akhirat dia. Waliyahzubillah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan sudah dijawab dan insyaallah khair dan jelas semuanya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan tafadhal Ustaz kalau mau menutup. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka